Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar program CRUDS pada mata kuliah pemrograman web 2. Untuk skema pembelajarannya, diasumsikan kita sudah punya tabel dengan struktur seperti ini ya. Saya tunjukkan melalui HDSQL. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini untuk ID-nya dijadikan sebagai primary key. Data yang lainnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian untuk kode create-nya ya bisa juga kalau mau create tabel sendiri di sini ya, atau mau dibuat secara visual menggunakan HDSQL juga bisa ya. Selanjutnya ya, skema program yang akan kita buat ya. Program akan terpisah menjadi beberapa file. File pertama adalah program koneksi dari PHP ke database MySQL menggunakan konektor MySQLi. File koneksi ini nantinya akan dipanggil di beberapa file lainnya. Kemudian program kedua adalah file index PHP. File index PHP ini nantinya akan dijalankan pertama kali ketika direktori program dikunjungi. Dalam file index PHP ini nantinya akan ditampilkan data yang ada di database ya. Jadi di sini misalnya sudah ada beberapa contoh data seperti ini ya. Nah, selain menampilkan data, nanti juga akan ada beberapa form dan link navigasi yang dibutuhkan. Di antara link navigasi yang akan kita buat adalah tombol tambah, ubah, dan edit ya. Tapi kali ini kita hanya akan membuat tombolnya dulu, sedangkan nanti untuk fungsi dari tombol-tombolnya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sementara form yang akan dibuat adalah form pencarian. Nah, untuk formnya juga akan kita buat dulu untuk sementara. Sedangkan untuk fungsi pencariannya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk form pencarian ini nanti silahkan abaikan dulu ya dalam bab ini ya. Tapi nanti ada beberapa program yang terkait dengan menangkap nilai dari sebuah form. Itu nanti kita buat sekalian. Walaupun nanti untuk eksekusi programnya belum ada. Sedangkan tombol ubah dan hapus silahkan dipersiapkan linknya dengan membuat link yang nantinya bisa mengirimkan data ID dari masing-masing data yang nantinya akan dilakukan operasi hapus dan delete ya. Pertama kita buat koneksi ke database MySQL ya, dengan nama koneksi MySQL, kemudian nama Anda masing-masing ya. Ini sengaja saya buat agar mencantumkan nama masing-masing dalam programnya ya, biar teman-teman belajar juga menelusuri alur dari program yang dibuat ya. Ini bisa di copy paste ya, tapi saya sarankan ketika belajar ini diketik saja. Saya copy paste ini kaitannya ketika demonstrasi biar cepat, tidak terlalu lama ya. Oke, ini saya copy paste, kemudian saya masuk ke program, bukan sini ya. Oke, kita bekerja di sini ya. Karena ini sebuah demonstrasi ya, kita buatkan ya sebuah folder ya, CRUDS 1 demo Priyadi ya. Misalnya saya buat folder seperti itu ya. Kemudian di dalamnya yang pertama saya buat sebuah file ya bernama koneksi ya. Koneksi priyadi.php. Untuk koneksinya kita menggunakan MySQLi ya. Walaupun kemarin waktu belajar kita juga mempelajari tentang koneksi menggunakan PDU. Kali ini kita menggunakan koneksi. Teman-teman nanti kalau mau secara kreatif menggunakan PDU juga boleh ya. Oke, kita gunakan MySQL Connect ya. Ini urutannya yang pertama adalah server database-nya ya. Kemudian di sini username-nya, kemudian password saya untuk sum kosong ya. Kemudian di sini adalah nama database-nya. Jadi nama database nanti pastikan sama dengan nama database yang ada di server ya. Kemudian kita cek koneksi ya. Jika MySQL Connect error ya, jika error maka echo koneksi database gagal ya. MySQL Connect error ya. Kemudian else jika koneksi gagal ya, maka dia akan menampilkan Nah, ini semestinya jika koneksi berhasil, tadi yang atas gagal ya. Oke. Nah, jadi semestinya seperti ini ya. Kemudian ya program ini sebenarnya bisa kita cek ya, kita masuk ke server kita ya. Oke, kita masuk ke sini ya, di bagian demo. Oke.
Nah, ini koneksi berhasil ya. Kalau gagal ya mungkin karena misalnya servernya mati, server database-nya ya. Kita stop ya. Itu nanti akan keluar keterangan di bagian blok yang ini ya, menginformasikan jika gagal koneksi ke server ya. Nanti keterangannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, itu kita abaikan dulu ya. Kita lewati ya. Kita sudah ngecek ya. Kemudian kita lanjut di sini ya. Berikutnya adalah membuat halaman utama ya dengan nama indeks PHP. Kalau ini jangan dikasih nama masing-masing ya. Karena sebuah halaman web ya, itu dia akan ketika dikunjungi foldernya ya, dia akan menjalankan file pertama kali yang bernama indeks PHP atau indeks HTML ya. Oke, ini kita copy paste ya. Nah, ini karena ini ada header dari dokumen saya, sebaiknya itu kita pisah 2 kali ya. Oke. Kita di sini buat file baru lagi yaitu index.php ya. Kemudian saya paste di sini ya. Nah, ini nanti kita sambung di bawahnya ya. Oke, kita sambung ya dengan ini. Oke, terakhir sampai di sini. Oke, sampai di sini ya. Sejauh ini belum ada tanda-tanda programnya error ya. Mungkin ini kenapa yang bawahnya merah semua tadi ya? Semestinya warnanya tidak merah. Kalau menggunakan Visual Studio Code semestinya seperti itu ya. Tanda merah itu tanda merupakan sebuah string ya. Tapi kalau yang lainnya seperti ini merupakan variabel dan lain sebagainya. Jadi kita akan terbantu dalam mendeteksi error ya. Kemudian masing-masing kurung kurawal semestinya ada pasangannya juga. Oke, kita bahas dari sini ya. Ini merupakan halaman judul ya, title-nya yang nanti tampil di sisi atas browser ya. Kemudian ini bagian body ya. Untuk bagian body ya, yang pertama kita membuat sebuah link ya, yang akan kita arahkan ke file namanya tambah data Priadi PHP. File ini belum kita buat ya. Kemudian stylenya margin 0, auto, displaynya block ya. Kemudian elemennya text center ya. Kemudian di dalamnya ada keterangan tambah data. Kemudian berikutnya kita muat koneksi ya. Jadi ini semestinya membuat koneksi dulu ya. Nah, koneksi Priadi ini ya. Nah, ini tadi namanya koneksi MySQL ya. Oke, karena sudah terlanjur seperti ini kita sesuaikan ya namanya MySQL yang kita hapus ya, karena kita sudah tahu koneksi ini tadi menggunakan MySQL ya. Menggunakan keyword include ya kalau kita mau memanggil file lain ya di dalam sebuah program PHP ya. Kemudian kita inisialisasi beberapa variabel ya. Yang pertama variabel query ini ya. Karena nanti string query-nya akan kita modifikasi ya berdasarkan inputan yang ada ya. Kita buat di sini adalah variabel query dengan isi awalnya adalah kosong. Kemudian carinya juga isi awalnya adalah kosong ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan status ya jika ada get cari ya. Karena nanti di sini ada sebuah form pencarian ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada form nih, form pencarian di sini ya. Nah, oke, kita pisahkan biar mudah dilihat ya. Form pencarian ya. Jadi nanti kalau kita melakukan pencarian, maka nanti query-nya akan berubah di sini ya. If get cari ya, jika carinya ada nilainya ya, maka carinya kita ini ya, kita tangkap menjadi variabel cari ini. Sehingga nanti query-nya akan kita rubah menjadi seperti ini, yaitu select bintang from nama tabel ya, kemudian where nama MHS ya. Karena kita carinya berdasarkan nama MHS. Like ya, kemudian depannya itu nanti karakter sembarang, belakangnya juga karakter sembarang, kemudian di tengahnya itu deteksi kesamaan dengan inputan dari form yang diinputkan ke data cari ini ya. Nanti teman-teman selain bisa masukkan pencarian berdasarkan nama, itu nanti bisa nyoba pencarian berdasarkan itu ya, kolom-kolom yang lainnya ya. Namun jika kata kunci pencariannya itu tidak ada inputannya, maka query-nya tidak ada where-nya ini. Kita langsung select bintang from mahasiswa Priadi. Ini sesuai dengan nama tabel kita ini ya, harus disamakan ya query-nya ya. Kemudian ini form pencariannya ya dengan metode get ya, biar nanti tampil di atas seperti Google itu ya. Kemudian settingan yang lainnya, stylenya ini ya. Kemudian tab-nya text ya, name-nya cari ya. Nah, jadi kata kunci ini ya, name-nya ini nanti yang ditangkap di get cari ini ya. Kemudian ada placeholder-nya, itu cari data ya. Tapi kalau pernah itu ya, pernah nyari ya, nanti hasil pencariannya tadi di sini ya, kita tampilkan di sini ya, biar nanti kita tahu sedang mencari nama apa ya. Tapi kita bahas nanti lebih detailnya pada pertemuan yang akan datang ya. Berikutnya halaman ini ya. Nah, ini harusnya nyambung di atas ya. Jadi warna putih yang seperti ini ya. Itu karena ketika di copy paste itu semestinya komentar tapi tidak jadi komentar ya.
Jika carinya tidak kosong ya, maka kita tampilkan sebuah link ya, sebuah link yaitu yang menuju halaman indeks pencarian tanpa di belakangnya itu ada URL pencariannya ya. Sampai di sini ya. Kemudian formnya berakhir di sini ya. Berikutnya kita buat tabel ya di sini ya, membuat ya tabel untuk menampilkan data. Nah, ini tabel untuk menampilkan data. Settingannya ya, border 1, cell paddingnya 2, cell spacingnya 1, elegant center, dan widthnya 70% biar tidak terlalu memenuhi layar ya. Kemudian di sini bagian ini ya, satu baris yang berisi judul-judul dari tabelnya. Nanti ada NIM, nama, kemudian tahun ajaran, jurusan, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan aksi. Sedangkan untuk ID yang ada di sini ya, ID-nya tidak usah kita tampilkan ya, karena ID itu biasanya ini acak ya, karena kita set di sini itu auto increment ya. Tapi nanti akan kita pakai ketika kita nanti membuat tombol tambah dan tombol hapus ya. Dan nanti kalau memerlukan tombol-tombol lainnya yang terkait dengan manipulasi data, sebaiknya berdasarkan ID ini, karena merupakan data yang unik ya. Sedangkan data lainnya nanti mungkin saja kembar ya. Kemudian ya berikutnya ya, kita lakukan eksekusi query ya dari prepare query yang sudah disiapkan tadi ya. Nah, jadi tadi query-nya string query-nya disiapkan di sini ya. Kemudian nanti kita lakukan eksekusi query nanti di sini ya. Kita eksekusi ya. Kemudian ini ya. Ini kita eksekusi ya. Kita panggil koneksinya tadi ya. Karena di sini koneksinya kita membuat variabel koneksi, dan tadi file koneksi ini sudah kita panggil ya, menggunakan di sini include ini ya, sehingga nanti cara melakukan eksekusi query-nya adalah dengan ini ya, kita panggil variabel koneksi ya yang menyimpan koneksi ke database ya, kemudian kita masukkan query-nya sebagai parameter MySQL query. Kemudian tampilkan data jika hasil query-nya tidak kosong ya, kita cek di sini ya. While dt MySQL fetch asok query run ya, jadi kalau tidak kosong ya maka akan ditampilkan ya per baris ya. Per barisnya nanti ini akan nyetak echo tr ya per baris ya, dengan nampilkan ini sebagai dt ya, dt kemudian dipanggil satu persatu. NIM, nama, tahun, jurusan, HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Ini sesuai dengan nama-nama kolom yang ada di sini. Nanti teman-teman kalau latihan silahkan dengan membuat kolom-kolom baru ya, sehingga nanti teman-teman bisa memahami alur dan logika dari programnya ya. Kemudian ya tadi yang saya singgung ya, di sini kita buat beberapa tombol ya. Yang pertama adalah untuk tombol hapus ya, tombol hapus ini, hapus data ya. Untuk tombol hapus data nanti akan kita arahkan ke file aksi hapus Priyadi ya. Kemudian tanda tanya ya, ini menandakan di belakangnya kita akan menyertakan URL yang ada variabelnya yang bisa ditangkap dengan menggunakan metode get ya. Kemudian kita kasih nama di sini ID-nya, ID nanti kita sisipkan di situ ya. Demikian juga nanti dengan tombol ubah data atau ID data ya. Nanti kita akan arahkan ke file ubah data Priyadi PHP ID dengan ID nanti kita sisipkan di sini ya. Setelah ID strip sama dengan tanda tanya ya. Sampai di sini kita bisa nyoba programnya ya. Tadi kita masuk ke sini ya. Nah ini kita langsung akan menjalankan pertama kali ya. Mungkin saya lupa ya, kalau programnya sudah seperti ini, artinya nanti di sini sebenarnya fungsi pencarian sebenarnya sudah jalan ya. Oke, kita cari misalnya adalah Priyadi ya, kita enter. Nah, di sini sudah bisa jalan programnya ya. Oke, mungkin saya koreksi ya penjelasan tadi ya, bahwa untuk pencarian ini langsung kita buat ya, yaitu di sini selain menampilkan, kemudian menambah dan mencari data ya. Jadi judulnya nanti kita rubah. Kalau saya masukkan PyGem seperti ini ya, nah, nanti dia berhasil menampilkan nama yang PyGem saja. Kalau kita mau kembali menampilkan seluruh data ya, kita klik di sini, bersihkan pencarian ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kemudian tombol tambah datanya ya, kenapa ada di sisi kanan ya? Nah, kalau kita periksa ya, kenapa tadi ada di sisi kiri ya, bukan kanan ya? Ini semestinya ada stripnya ya, teks alignnya seperti itu ya. Oke, kalau kita cek di sini, nah ini udah tengah ya. Tapi kalau tadi
ini seperti ini, tadi dia tampil di sisi kiri ya. Oke, jadi nanti semestinya programnya menjadi seperti ini ya, sehingga nanti ini akan tampil di tengah ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita berhasil menampilkan data, berikutnya kita buat form tambah data ya, karena kalau kita perhatikan di sini ada tombol tambah data yang akan diarahkan ke tambah data priyadi.php ya. Oke, kita buat tombol tambah data priyadi ya, kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita tambahkan di sini ya, tambah data priyadi.php. Oke, kurang lebih seperti ini ya, sehingga nanti programnya tambah data priyadi ini tidak lagi not found seperti ini ya, tapi nanti kita akan diarahkan ke sebuah form ya. Oke, kita bahas kodenya untuk tambah data ya. Untuk tambah data di sini bagian judulnya ya, kemudian di sini ada captionnya yaitu data mahasiswa misalnya ya. Kemudian ya di sini kita buat sebuah form ya, dengan actionnya nanti adalah aksi tambah data priyadi dengan metode post ya. Artinya nanti kita perlu membuat file ini ya, yaitu aksi tambah data priyadi ini ya. Kemudian berikutnya ya, di sini ada kita atur menggunakan tabel ya. Nah, di sini kita atur menggunakan tabel ya. Kemudian masing-masing baris form itu kita buat dengan TR ini ya, TR sampai NTR ya. Pertama kita buat untuk menampung NIM ya, NIM-nya nanti di sini ya, urut seperti ini ya. NIM ya, kemudian NIM-nya NIM ya, kemudian nama ya, inputannya nama. Kemudian inputan tahun ajaran ya, dia itu mahasiswa tahun ajaran berapa ya. Kemudian jurusan ya, di sini label dan TD berikutnya. TD berikutnya berisi dari formnya. Jadi kalau kita perhatikan ya struktur dari penataan tabelnya ya, untuk TD pertama itu berisi label dari formnya ya. Kemudian TD berikutnya itu berisi dari field dari formnya ya. Kemudian label jurusan ya, untuk label jurusan nanti kita buat dengan menggunakan radio ya, radio button ya, yaitu name-nya semuanya jurusan ya kalau radio button ya. Kemudian value-nya nanti berbeda-beda sesuai dengan pilihannya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada apa? Keterangannya. Keterangannya itu yang nanti tampil di sini ya. Nah, ini nilai-nilainya seperti ini. Nanti bisa kita pisah ya. Kemudian berikutnya ya, ini adalah untuk nomor HP ya, nomor HP-nya jenisnya teks juga. Kemudian kelamin ya, kita gunakan radio juga, yaitu pria dan wanita ya, seperti ini ya. Berikutnya adalah tanggal lahir ya, tipenya date ya, name-nya TGL lahir ya, dan ID-nya TGL lahir juga ya. Kemudian berikutnya adalah alamat ya, menggunakan text area ya, dengan calls-nya 20 dan rows-nya 5 ya. Ini untuk ukuran panjang dan lebar dari text areanya ya. Name-nya juga alamat. Terakhir ini adalah submit ya, untuk membuat tombol ini ya, kirim ini ya. Nah, nanti keterangannya ada di sini, value kirim ini ya. Oke, untuk struktur formnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya kita buat yang terakhir ya, yaitu aksi tambah data ya. Untuk aksi tambah data nanti kurang lebih kodenya seperti berikut ya. Oke, ini saya copy ya. Kemudian untuk aksi tambah data ya, harus kita sesuaikan dengan nama ini ya, aksi tambah data priyadi ya. Kita buat file baru ya, aksi tambah data underscore ya, priyadi.php ya. Oke, nanti kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Aksi tambah data itu akan menangkap kiriman data menggunakan metode post dari tambah data priyadi ini ya. Kemudian ya, karena kita nanti akan melakukan eksekusi query ya, ini juga memanggil query koneksi priyadi ini. Ini MySQL-nya nanti saya rubah ya, karena tadi saya terlanjur membuat nama file koneksi priyadi ini ya. Kalau kita mau melihat hasil postnya bisa juga ya, kita itu ya, lihat dengan ini ya, perintah ini ya. Misalnya di sini kita exit dulu ya. Oke, kita exit dulu ya, biar tidak dieksekusi ya. Kalau kita mau lihat hasil postnya ya, oke, ini kita aktifkan dulu ya, sehingga nanti yang bawah tidak dieksekusi ya. Kemudian ini misalnya kita coba ya dengan 113 ya, misalnya namanya adalah Gunawan ya. Kemudian tahun ajarannya misalnya 2020 ya, misalnya komputer akuntansi, nomor HP-nya arang aja ya, pria, kemudian tanggal lahirnya misalnya tahun 2006 ya, November ya, kita kembali misalnya 8 November ya, alamatnya misalnya
Gunung Pati, misalnya seperti itu. Kemudian ketika kita kirim ya, dia tidak eksekusi ya, tapi dia menampilkan seluruh kiriman datanya di sini ya. Yaitu NIM-nya sekian, namanya ini, tahun ajarannya ini, jurusan ini ya. Kemudian nomor HP-nya ini, jenis kelaminnya ini, tanggal lahirnya ini, dan alamatnya ini ya. Kalau nanti kita mau eksekusi ya, ini kita bisa rubah menjadi komentar lagi ya. Kalau menggunakan Visual Studio Code dengan kontrol kemudian tanda garis miring ya. Kemudian nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai ini kita tangkap menjadi variabel untuk kita olah ya, yaitu NIM, nama, tahun ajaran, jurusan, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat ya. Nanti kita tangkap seperti itu ya. Walaupun sebenarnya variabel post ini bisa langsung kita masukkan dalam susunan string query ini ya. Ini query insert ya, kemudian insert into nama tabelnya. Ini sesuai dengan nama tabel kita ya. Ini sebaiknya pakai spasi ya. Ini juga menggunakan spasi ya. Kemudian ya, kita sebutkan nama-nama kolom yang akan diisi. Kalau kita perhatikan nama-nama kolom semuanya disebutkan kecuali yang ID, karena ID nanti kita set sebagai auto increment ya. Kemudian berikutnya kita sebutkan setelah values ini ya, setelah values nanti kita masukkan ya di sini ini ya, nilai-nilai yang kita tangkap dari post tadi ya, yaitu NIM, nama, tahun ajaran, jurusan ya. Nah ini harusnya nyambung jurusan ini ya, ini harusnya nyambung di sini ya. Kemudian nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat ya. Kemudian kita eksekusi query-nya ya dengan menggunakan MySQL query ya. Kemudian koneksi ya dari file yang ada di sini ya, variabel ini ya. Itu kita panggil, kemudian kita masukkan string query-nya ya. Kemudian kalau kita periksa apakah query-nya insertnya berhasil ya. Jika berhasil nanti halaman akan kita pindah langsung ke halaman indeks PHP ya. Karena kalau masih tetap di sini, dia akan mengulang-ulang eksekusi query ini sehingga nanti data yang masuk akan double-double ya. Nah, kalau berhasil ya pastikan di sini stop ya. Kemudian kalau gagal nanti bisa diinfokan di sini ya, gagal insert record ya. Oke, sampai di sini kita coba eksekusi ya, karena untuk yang exit-nya tadi ini sudah kita jadikan komentar ya. Kalau kita eksekusi, ini semestinya eksekusi query. Nanti kalau ada error kita bahas ya. Nah, ini ada error ya. Uncaf MySQL exception unknown ya, ini ya. Jenis kelamin JNS ya. Oke. Jenis kelaminnya di sini mungkin ini ya. Ini ya. Karena ini hasil copy paste ya, dia pindah ke ini ya, ke baris berikutnya, jadi kurang terbaca. Oke, kalau kita reload ya, nah ini baru berhasil ya. Tadi sudah berhasil menambahkan Gunawan, tahun ajaran 2020 ya, kemudian jurusan akuntansi komputer ya, kemudian nomor HP-nya ini, jenis kelaminnya ini, kemudian tanggal lahirnya ini, dan alamatnya Gunung Pati ya. Untuk fungsi hapus dan ubah datanya belum bisa, tapi kita masih sudah bisa melacak ya. Hapus data itu nanti akan kemana? Misalnya kita cek hapus data, dia akan diarahkan di sini ya, sekaligus ya sudah menampilkan ID-nya. Ini ID ini sesuai dengan data yang ada di ID database. Misalnya Gunawan, kalau kita cek ubah dan hapusnya, ID-nya 235. Ini kita cek di sini ya, semestinya dia juga 235. Di sini 235 ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Silakan nanti uji programnya ya. Semestinya program sudah bisa menampilkan data dan menambahkan data. Data tersebut tampil di program dan di tabel database ya. Demikian, terima kasih.